Cara saya melakukan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan berprinsip pada kebenaran atau kebajikan lawan kesalahan atau kejelekan. Kasus yang termasuk dilema etika itu apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sedangkan kasus yang tergolong bujukan moral itu apabila mengandung dua kepentingan yang saling bertolak belakang antara kebenaran melawan kesalahan. Jadi, paradigma pemikiran yang dialami dalam situasi dilema etika itu adalah antara individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan di sekolah yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika, saya memiliki kecenderungan pada pemikiran kita harus banyak melakukan itu demi kebaikan orang banyak, dan juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang saya yakini selama ini dengan melakukan apa yang saya harapkan orang lain juga melakukan kepada saya. Namun semua ini tidak lepas dari prinsip berpikir berbasis nilai akhir atau berbasis peraturan maupun berbasis rasa peduli. Sesuai dengan ilmu yang saya peroleh saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan pertama, bahwa ada 9 langkah di dalam pengambilan keputusan. Yaitu yang pertama, kita harus bisa mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dilema etika. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang lengkap, dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dengan situasi yang seperti ini. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Sedangkan langkah yang kelima, kita harus melakukan uji paradigma benar lawan benar dengan menggunakan 4 prinsip paradigma tadi yang saya sampaikan. Dan yang keenam adalah melakukan prinsip revolusi. Yang ketujuh, ini hal yang sangat penting dilakukan, kita harus melakukan investigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan, baru kita bisa membuat keputusan. Nah, setelah membuat keputusan, maka kita harus melakukan tinjauan ulang terhadap keputusan yang kita ambil dengan melakukan refleksi. Hal-hal yang saya anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah kemampuan mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dan mengumpulkan fakta yang sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya, untuk kemudian kita juga harus melakukan opsi trilema. Artinya kita harus mencari opsi-opsi lain di luar dua opsi yang kita hadapi atau fakta-fakta yang kita hadapi. Di sini kemungkinan akan adanya win-win solution. Hal-hal yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika menurut saya adalah terletak pada pengujian terhadap 4 paradigma pemikiran, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, maupun jangka pendek lawan jangka panjang.
Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya akan melakukan skala prioritas berdasarkan sifatnya, baik berdasarkan waktu, kepentingan sekolah dalam hal ini adalah terkait dengan identitas dan kemajuan sekolah, maupun kepentingan atau kebutuhan belajar murid, terlebih lagi jika menyangkut keselamatan seluruh warga sekolah. Maka di dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, saya juga harus membuat jadwal tertentu atau juga bisa jadi harus menyelesaikan di tempat. Artinya melihat situasi dan kondisi saat itu berdasarkan skala prioritas yang saya sebutkan tadi. Yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika adalah tersedianya data yang lengkap dan detail. Misalnya, apa yang terjadi di awal situasi, bagaimana hal itu terkuak, dan apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa pada siapa, kapan mereka mengatakannya. Data-data tersebut itu sangat penting untuk kita ketahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori saja, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang nyata, di mana data yang mendetil akan bisa menggambarkan alasan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan kepribadian seseorang itu akan tercermin dalam situasi tersebut. Hal yang juga penting di sini adalah kemampuan analisis terhadap hal-hal apa saja yang potensial yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Selain itu diperlukan kekuatan komunikasi dan koordinasi, kemudian sikap integritas, dedikasi, dan loyalitas antara semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus secara bersama-sama. Jadi semaksimal mungkin segala keputusan yang diambil itu merupakan keputusan bersama seluruh pengelola sekolah. Semakin banyak yang memberi tanggapan dan memberikan solusi-solusi, maka akan semakin dalam pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, sehingga keputusan yang diambil pun akan menjadi keputusan terbaik untuk semua pihak. Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah hal yang perlu dilakukan adalah pengujian untuk mengetahui apakah pengambilan keputusan itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan secara etika dan juga berdasarkan 4 paradigma pemikiran, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, maupun jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi hal yang sangat penting di sini kita harus melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita putuskan, rangkaian langkah-langkah pada saat pengambilan keputusannya, ya itu harus kita refleksikan sehingga betul-betul pengambilan keputusan itu adalah keputusan terbaik untuk semua pihak. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral, maka kita mengadakan penilaian kinerja dari Bapak Ibu guru maupun karyawan secara rutin pada tiap bulannya. Untuk menjalankan keputusan di sekolah saya, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama besar, maka yang pertama kita lihat adalah tugas kedinasan dulu kita. Sebagai tugas pokok dari guru adalah mengajar. Nah, dari situ kita akan melihat mana yang diprioritaskan, apakah
tugas pokoknya sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Dan ada kepentingan yang lain apabila misalnya menyangkut kesehatan, maka kita pun akan berbicara untuk dicari solusinya sehingga kedua-duanya bisa terlaksana dengan baik dan benar. Langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan adalah yang pertama adalah secara rutin adanya penilaian kinerja tiap bulan. Jadi kita bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru atau karyawan, bisa kita komunikasi. Hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah yang pertama, selain rutin tiap bulan kita mengadakan komunikasi, yang insidental, yang sewaktu-waktu adalah kita memanggil yang bersangkutan, kita ajak komunikasi supaya kalau beliau sebagai seorang guru tetap bisa melayani siswa dengan baik. Kemudian apabila beliau punya permasalahan misalnya kesehatan, kita juga cari solusi supaya dia juga dalam kondisi sehat. Artinya dua-duanya tetap kita pikirkan, tetapi pakai skala prioritas kedinasan, tapi juga memperhatikan kesehatan yang bersangkutan. Tantangan ya. Selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu terutama apabila yang bersangkutan itu tidak mau diajak komunikasi atau tidak mau katakanlah diberi pemahaman sehingga egonya kadang-kadang muncul. Padahal di sini kita mengadakan komunikasi, pendampingan agar semua masalah bisa diselesaikan dengan baik, sekaligus tugas layanan kepada peserta didik juga berjalan dengan baik. Untuk jadwal kaitannya penyelesaian masalah, kalau tadi secara rutin kita ada komunikasi, jadi tidak terjadwalkan secara tertulis. Kemudian penyelesaian masalah tentu saja tidak harus terpaku pada jadwal, tetapi bisa dengan cara sewaktu-waktu kita ajak komunikasi sehingga ada pendekatan secara individu, menyelesaikan dari hati ke hati, ada kesepahaman supaya dimengerti bersama. Orang-orang yang bisa mempermudah kepala sekolah dalam mengambil keputusan tentu saja orang-orang yang kita anggap memahami betul sepenuhnya terhadap orang yang mengalami permasalahan, sehingga paling tidak melalui masukan-masukan dari orang-orang di sekitar kita yang bisa kita ajak untuk dimintai pendapat, kita pun akan sharing dengan harapan nanti keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Dari yang sudah dilaksanakan, pembelajaran apa yang saya terima adalah bahwa setiap orang pasti ada masalah, di mana masalah itu kedua-duanya benar dan dapat kita terima. Tapi bagaimana kita berusaha memilah dan memilih dari permasalahan itu sesuai dengan skala prioritasnya. Besar harapan masalah yang ada itu dapat diselesaikan dengan baik, dapat mengerjakan tugas atau kinerja dengan baik, dapat diterima dan saling menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya.
Demikian yang saya sampaikan untuk kaitan materi demonstrasi kontekstual modul 3.1 khususnya untuk Ibu Nurjanah SPD CGP dari SMA Negeri 1 Belik. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Perkenalkan Ibu, nama saya Nurjanah, saya calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Pemalang dari SMA Negeri 1 Belik. Kedatangan saya kemari dalam rangka memenuhi salah satu tugas modul 3, yaitu tadi pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Pada modul ini saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sebagai kepala sekolah tentunya Ibu pernah menghadapi berbagai situasi yang mengharuskan Ibu untuk mengambil keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama dinilai benar, namun saling bertentangan. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Saya Nurullah, Kepala SD Negeri 01 Sirman. Terima kasih saya sudah menjadi narasumber untuk wawancara ini. Untuk kasus-kasus semacam ini itu memang saya punya catatan atau identifikasi, dan identifikasi itu tidak secara resmi, artinya ketika teman-teman guru kelas maupun guru mapel berkumpul di kantor pada saat istirahat itu biasanya menceritakan guru kelas 1 si A ini, guru kelas 2 si B ini. Nah, dari identifikasi itu terus secara berkala saya selaku kepala sekolah menanyakan bagaimana perkembangannya si A di kelas 1, bagaimana perkembangannya si B di kelas 2, bagaimana perkembangannya si C di kelas 3, seperti itu. Nah, pada akhir, satu contoh misalnya kasus anak kelas 3. Anak kelas 3 itu anaknya pintar, tapi mungkin karena orang tuanya broken home, hanya ikut mbahnya saja. Mbahnya pagi-pagi jam 6 sudah berangkat ke bekerja, anaknya itu menjadi narasumber. Anaknya pintar, tapi ketika tadi rapat kenaikan kelas, guru kelas menyampaikan si C ini begini. Untuk nilai itu terpenuhi, artinya nilainya itu untuk penilaian harian maupun tengah semester maupun akhir semester itu terpenuhi. Tapi anak itu kehadirannya boleh dikatakan sangat jauh dengan teman-temannya. Nah, kalau anak ketika di rapat kenaikan kelas itu kan masing-masing guru punya argumentasi. Nah, ketika anak itu naik, itu menjadikan iri dengan yang lain. Akhirnya dalam rapat itu kami saling memberikan masukan, dan tetap walaupun keputusan itu ada di rapat guru kelas disetujui dengan guru yang lain, dan fact itu keputusan ada di kepala sekolah, tapi dengan catatan ketika pembagian rapot guru kelas maupun kepala sekolah secara umum menyampaikan ada hal-hal yang sifatnya catatan. Kalau anak ini di kelas berikutnya masih begini, terpaksa harus kembali lagi di kelas sebelumnya, walaupun sebetulnya itu tidak boleh. Tapi untuk biar anak itu lebih semangat, lebih rajin lagi, di samping itu juga untuk memberikan rasa keadilan kepada yang lain yang rajin berangkat setiap hari, hujan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus tadi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama
benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Untuk mengambil keputusan artinya saya tidak sendirian, tetap lewat musyawarah dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau pertimbangannya begini, ini nanti kalau satu contoh tadi ya, si anak si C itu tidak naik, akhirnya anak itu benar-benar keluar, tidak berangkat sekolah. Jadi makanya kami itu tetap pertimbangan dari guru-guru yang lain, walaupun guru kelas ini juga sebetulnya sudah mengatakan misalnya home visit, ya kunjungan ke rumah, dan memang keadaannya itu juga seperti itu. Jadi kami itu walaupun misalnya ini satu kasusnya kan kenaikan kelas ya, kenaikan kelas itu sudah tercantum di kurikulum, kriteria kenaikan kelas bla bla bla, kriteria tidak naik kelas juga bla bla, tapi ada pertimbangan tertentu yang tidak ada di aturan kurikulum. Artinya bukan berarti kami menabrak kurikulum, tapi ketika turun di lapangan itu benar-benar kami mengalami juga dilema juga. Akhirnya walaupun tadi anak ini sebetulnya untuk kenaikan daftar hadirnya tidak memenuhi, tapi ketika anak itu tidak naik, anak itu benar-benar tidak mau sekolah dan keluar. Nah, sangat disayangkan. Padahal usia anak wajib sekolah itu benar-benar. Jadi makanya bukan berarti kami menabrak kurikulum. Bukan berarti mau menyalahi peraturan. Iya. Namun kenyataan di lapangan memang berbeda dengan apa yang sudah ada iya. di aturan Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu? Iya. Ya ini berarti kan kasus yang tadi ya, kita artinya menarik dari kasus itu. Pertama, anak ketika sudah walaupun guru kelas tetap ada bimbingan penyuluhan ya. Secara bimbingan penyuluhan khusus kan tidak ada karena memang tidak ada guru BK, tapi sebagai guru kelas tetap ada BK. Itu sudah ada bimbingan penyuluhan tapi tetap belum ada perubahan. Kemudian nanti dan ini secara umum keseluruhan ketika anak-anak sebetulnya guru kelas sudah bisa mengatasi, tapi anak-anak itu mungkin paling guru kelasnya yang dianggap seperti ibunya sendiri nanti tetap masuknya itu kepala sekolah. Guru kelas tetap nanti kalau kalian tidak misalnya tidak mengerjakan PR sudah 3 kali itu masuk ke ruang kepala sekolah, pasti itu sudah bagiannya. Nah itu anak-anak itu biasanya yang bermasalah seperti itu anak-anak yang hanya ikut mbahnya, anak-anak yang kondisi ekonominya kurang dan lain sebagainya, dan paling tidak anak-anak yang masuk ke ruang kepala sekolah, artinya berarti guru kelasnya tadi sudah mentok, itu ya tetap walaupun tidak 100% berhasil semuanya, tetap ada perubahan. Misalnya istirahat, anak belum berkelahi, itu masuknya itu ruang kepala sekolah. Tidak ada aplikasi. Iya. Dan masuk ruang kepala sekolah itu saya tidak langsung menanyai apa yang terjadi, enggak. Dah, nih jadi ajudannya bu guru. Soalnya kalau dalam kondisi emosi terusan langsung diberi nasihat, tidak mempan. Anak itu mencegah istilahnya, masih saling kamu sebelah kirinya bu guru, yang satunya sebelah kanan bu guru, dan saya tetap mengerjakan apa, nanti kira-kira sudah 15 menit bahkan sampai kadang 30 menit itu anak emosinya sudah menurun, itu baru terus nanti tak rangkul dua-duanya apa yang terjadi seperti itu. Ibu, kemudian hal-hal apa saja sih yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus yang dilema etika tadi? Tetap ada tantangan. Satu contoh misalnya tadi tetap anak yang tidak naik ya. Itu orang tua lain itu protes. Ya, si A ini kok tidak naik padahal jarang. Nah itu makanya tadi anak ini naiknya naik percobaan. Sebetulnya kan tidak ada naik percobaan.
Tapi untuk memberikan tadi tantangan itu naik kesukaan. Kalau di kelas berikutnya masih kehadirannya tetap sama karena malas itu diturunkan. Nah makanya ada protes-protes dari anak maupun dari wali murid yang lain, itu saya jawab seperti itu. Oke, baik Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Itu apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau strategi, prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu situasional, artinya kita melihat kasusnya seperti apa. Kalau kasus ringan artinya seperti tadi anak geluk dan lain sebagainya itu kami langsung menyelesaikannya, artinya. Tapi kalau kasusnya agak berat mungkin butuh waktu. Waktu artinya pertimbangan baik buruknya bagaimana seperti Observasi dulu. Iya, jadi situasional dengan kasusnya bagaimana. Tergantung dengan kasusnya. Iya, tergantung dengan kasusnya. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Semua pendidik dan tenaga pendidikan sangat membantu. Sebab ketika saya akan menyelesaikan kasus sendirian tidak mungkin. Jadi tadi walaupun tidak resmi dirapat, ketika pas istirahat ataupun misalnya kasus ini saya sampaikan ini begini, nah, terus nanti ada masukan ini, terus nanti mungkin yang lain enggak, kalau ini pertimbangannya seperti ini. Jadi kami bersama-sama berembuk baik buruknya bagaimana. Kalau deal artinya kita keluar satu suara, jadi jangan sampai berbeda-beda terus itu menjadi satu keputusan. Tidak mungkin sebagai kepala sekolah menyelesaikan satu kasus sendirian, itu tidak mungkin. Butuh dan tidak hanya guru kelas, misalnya anak kasus di kelas anak itu kelas 3, ya tidak hanya guru kelasnya, semua pendidik dan tenaga pendidikan. Berarti dari tidak harus dirapat tapi dari berbincang-bincang santai itu juga bisa untuk mengambil keputusan Ibu. Iya. Kemudian Ibu, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Ya, jadi pengalaman-pengalaman ketika kami menyelesaikan satu permasalahan itu dengan bermusyawarah, artinya banyak sekali pembelajaran yang dapat kami petik. Oh iya, dengan melepas seperti ini ternyata manfaat ataupun yang kami ambil itu ternyata lebih baik daripada saya mengambil keputusan sendiri. Pertanyaan lain sebelum kita tutup sesi wawancara ini, apa rencana ke depan Ibu dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika tadi, kemudian bagaimana mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut? Diulang. Apa rencana depan Ibu dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, kemudian bagaimana mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Jadi dari beberapa pengalaman yang terjadi di itu kemarin, itu berarti menjadi satu pembelajaran. Oh ya, langkah seperti ini sangat efektif, langkah seperti. Tapi ketika misalnya dengan kasus yang sama terus mengambil langkah seperti ini tidak berjalan dengan baik, itu berarti kami mengambil langkah yang lain. Ya, sebab tadi berarti kan langkah-langkah yang sudah diambil sudah baik, berarti oh ya kemarin pembelajaran itu sudah baik, tapi ternyata ini beda maksudnya menyelesaikan kasus yang sama dengan metode yang sama tapi berbeda hasilnya.
Akhirnya kan harus ada solusi lain. Iya, seperti itu. Oke. Menarik sekali perbincangan pagi ini dengan Ibu Nurila. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya sangat terbantu atas wawancara hari ini. Semoga kedepannya apa yang sudah saya peroleh dari perbincangan ini dapat saya ambil pelajaran lebih baik lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan semangat sukses selalu untuk guru penggerak. Terima kasih. Iya.